Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi geometri analitik datar. Submaterinya yaitu tentang transformasi susunan sumbu. Sebelum memasuki ke submateri, saya akan memperkenalkan nama anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri, Dian Tasya, NPM 19-13678. Yang kedua yaitu Iftitahul Laili Maghfirah, NPM 19-13690. Yang ketiga Linda Febrianti Sukma, NPM 19-13699. Dan yang terakhir Rizkia Suci Ramadhani, NPM 19-13721. Lanjut ke submateri yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Dian Tasya, NPM 19-13678. Submateri pertama mengenai tentang pengertian translasi susunan sumbu. Translasi itu adalah perpindahan tempat semua titik dalam suatu bidang atau ruang menurut besar atau jarak dan arah yang sama. Translasi atau perpindahan sumbu lama ke susunan baru dari titik asal 0,0 ke O, A, B. Pada PPT sudah tertera mengenai gambar translasinya, grafiknya seperti gambar di atas. Titik C itu akan memiliki dua koordinat, yaitu terhadap susunan sumbu lama X, Y dan terhadap susunan sumbu yang baru U, V. Hubungan antara kedua koordinat tersebut adalah X sama dengan A ditambah U, Y sama dengan B tambah V. Baik, untuk contoh soalnya itu seperti misalkan sumbu-sumbu lama ditranslasikan ke titik asal yang baru dalam koordinat lama, yaitu 2,-2. Tentukanlah koordinat titik 3,5 dalam susunan koordinat yang baru. Jadi penyelesaiannya hubungan koordinat lama dan yang baru itu dapat dituliskan X sama dengan 2 ditambah U, Y sama dengan -2 tambah V. Dengan demikian koordinat titik A 3,5 dalam susunan koordinat yang baru adalah 1,6. 3 sama dengan 2 ditambah U sama dengan 1. 5 sama dengan -1 tambah V sama dengan 6. Baik, untuk materi mengenai penyederhanaan persamaan konik dengan translasi sumbu akan disampaikan oleh Mbak Iftitahul Laili Maghfirah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Dian Tasya. Sebelum ke materi, perkenalkan nama saya Iftitahul Laili Maghfirah, NPM 19-13690. Materi selanjutnya yaitu tentang penyederhanaan persamaan konik dengan translasi sumbu. Seperti pada gambar di samping, di mana misalnya titik awal baru O absen yang berkoordinat P1, P2 terhadap sistem koordinat lama. Suatu titik X, Y terhadap koordinat lama akan mempunyai koordinat 201 X aksen, Y aksen terhadap sistem koordinat baru dengan hubungan X sama dengan X aksen plus P1, Y sama dengan Y aksen plus P2.
Dengan translasi ini kita dapat menghilangkan bagian linier dari persamaan X, Y sama dengan A11X pangkat 2 ditambah 2A11XY ditambah A22Y pangkat 2 ditambah 2A13X ditambah 2A23Y ditambah A33 sama dengan 0. Titik awal koordinat baru akan menjadi pusat irisan kerucut tersebut. Di mana contoh soal dari materi tersebut yaitu kita hendak menentukan jenis garis lengkung 2x pangkat 2 ditambah 2y pangkat 2 dikurangi 4x ditambah 6y sama dengan 4. Bila titik awal ditranslasikan ke 1, min 1, maka penyelesaiannya yaitu bisa dilihat pada gambar yang ada pada PPT. Rumus translasi X sama dengan X aksen ditambah 1, Y sama dengan Y aksen dikurangi 1. Kita substitusikan 2X aksen ditambah 1, 2 ditambah 3, Y aksen dikurangi 1, 2 min 4, X aksen ditambah 1, ditambah 6, Y aksen min 1 sama dengan 4. Atau 2X aksen 2 ditambah 3Y aksen 2 sama dengan 12. Kita sesuaikan dengan persamaan standar menjadi X aksen pangkat 2 per 6 ditambah X aksen pangkat 2 per 4 sama dengan 1. Suatu elips bertitik pusat di titik awal sistem koordinat baru, yaitu 1, min 1 dengan setengah sumbu panjang akar 6 dan setengah sumbu pendek 2. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya akan saya lanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Linda Febrianti Sukma, NPM 1913699. Materi berikutnya mengenai pengertian rotasi sumbu. Dalam menentukan rumus rotasi, untuk menyederhanakan persamaan irisan kerucut, kita misalkan susunan sumbu koordinat dirotasikan sejauh delta. Untuk melihat hubungan antara koordinat baru UV dengan koordinat lama XY pada segitiga segisiku OPC berlaku cos delta ditambah P sama dengan X per R, atau X sama dengan R cos delta ditambah P sama dengan R cos P cos delta dikurangi R sin P sin delta. Karena U sama dengan R cos P dan V sama dengan R sin P, maka X sama dengan U cos delta dikurangi V sin delta. Dengan cara serupa kita memperoleh Y sama dengan U sin delta ditambah V cos delta. Jadi setelah susunan sumbu koordinat dirotasikan sejauh delta, maka hubungan antara U, V dan X, Y adalah X sama dengan U cos delta dikurangi V sin delta, dan Y sama dengan U sin delta ditambah V cos delta. Kemudian untuk contoh soal, tentukan persamaan Y sama dengan 3X min 8. Setelah susunan sumbu dirotasikan U sama dengan R cos P dan V sama dengan R sin P dirotasikan sejauh delta sama dengan P4. Untuk penyelesaiannya, yaitu dengan rumus rotasi kita mempunyai X sama dengan U cos P per 6 dikurangi V sin P per 6 sama dengan setengah akar 2U dikurangi setengah akar 2V. Kemudian Y sama dengan U sin P per N dikurangi V cos P per N per 6 sama dengan setengah akar 2U ditambah setengah akar 2V.
Kemudian substitusikan X dan Y ke dalam persamaan garis, sehingga menjadi setengah akar 2U ditambah setengah akar 2V sama dengan 3 dikali setengah akar 2U dikurangi setengah akar 2V dikurangi 8. Kemudian setengah akar 2U ditambah setengah akar 2V sama dengan 3/2 akar 2U dikurangi 3/2 akar 2V dikurangi 8 sama dengan setengah akar 2U ditambah setengah akar 2V dikurangi 3/2 akar 2U dikurangi 3/2 akar 2V ditambah 8 sama dengan 0. Kemudian akar 2U ditambah akar 2V dikurangi 3/2 akar 2U dikurangi 3/2 akar 2V ditambah 16 sama dengan 0. Jadi, persamaan garis Y sama dengan 3X min 8 setelah susunan sumbu dirotasikan sejauh delta sama dengan pi/4 adalah min setengah akar 2U ditambah min setengah akar 2V ditambah 16 sama dengan 0. Materi selanjutnya yaitu penyederhanaan persamaan konik dengan rotasi sumbu. Perhatikan persamaan ax kuadrat ditambah bxy ditambah cy kuadrat ditambah dx ditambah ey ditambah f sama dengan 0. Dengan substitusi cos theta dikurangi v sin theta, maka dihasilkan y sama dengan u sin theta dikurangi v cos theta. Dan dengan sedikit penjabaran, bentuk persamaan kuadrat di atas menjadi AU kuadrat ditambah BUV ditambah CV kuadrat ditambah DU ditambah EV ditambah F sama dengan 0. A sama dengan A cos kuadrat theta ditambah setengah B sin theta ditambah C sin theta. B sama dengan negatif A sin 2 theta setengah B sin theta ditambah C sin theta. Dengan C sama dengan A cos theta ditambah setengah sin theta ditambah C sin kuadrat theta. D sama dengan D cos theta ditambah E sin theta. E sama dengan negatif D sin theta ditambah E cos theta. Dan F sama dengan F. Agar persamaan ini tidak memuat suku campuran, maka UV harus B sama dengan 0 atau B sama dengan cos 2 theta dikurangi A min C sin 2 theta sama dengan 0. Berarti kotangan G2 theta sama dengan A min C per B. Jadi untuk melenyapkan suku campuran, kita harus memilih theta sedemikian hingga kotangan G2 theta sama dengan A min C per B. Dengan demikian 2 theta lebih dari atau sama dengan 0 atau 2 theta kurang dari atau sama dengan pi. Yang selanjutnya yaitu contoh soal. Contoh soalnya yaitu gunakan rotasi susunan sumbu untuk tidak memuat suku campuran pada persamaan 4x kuadrat ditambah 2 akar 3xy ditambah 2y kuadrat ditambah 10 akar 3x ditambah 10y kuadrat sama dengan 5. Penyelesaiannya yaitu pada persamaan 4x kuadrat ditambah 2 akar 3xy ditambah 2y kuadrat ditambah 10 akar 3x ditambah 10y kuadrat sama dengan 5, kita mempunyai A sama dengan 4, B sama dengan 2 akar 3 dan C sama dengan 2. Berarti kotangan G2 theta sama dengan AC A min C per B, yaitu 4 dikurangi 2 per 2 akar 2. Hasilnya yaitu setengah akar 3. Rumus rotasinya yaitu X sama dengan U akar 3 per 2 dikurangi V setengah sama dengan akar 3 U dikurangi V per 2. Dan Y sama dengan U setengah ditambah V akar 3 per 2. B-nya sama dengan U ditambah akar 3V per 2. Maka substitusikanlah nilai X dan Y ke persamaan seperti soal. Kemudian menjadi 4 akar 3U dikurangi V kuadrat plus per 4 ditambah 2. Dikali akar 3 dikali 2 akar 3 dikurangi V dikali U ditambah 3 akar 3V per 4. Dan ditambah dengan 2 dikali U ditambah akar 3V per 4 ditambah 10, kemudian dikali akar 3 dikali akar 3U dikurangi V per 2,
dan ditambah lagi 10 dikali U ditambah akar 3V per 2 hasilnya sama dengan 5. Dan setelah disederhanakan menjadi 5U kuadrat ditambah V kuadrat ditambah 20U sama dengan 5. Untuk membuat persamaan ini dalam bentuk kuadratnya yaitu 5 dikali U kuadrat ditambah 4U ditambah 4 ditambah V kuadrat sama dengan 5 plus 20. Maka hasil akhirnya yaitu U ditambah 2 kuadrat per 5 ditambah V kuadrat per 25 dan hasilnya adalah 1. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.